Rasul
As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi wallahu min syabbihi As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Demikianlah lantunan salawat dari organisasi FSM. Semoga dengan salawat tersebut dapat menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua di yaumul hisab mendapatkan syafaat dari beliau. Kepada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu lantunan salawat dari organisasi Kapan di sini? satu lagu. Halo? Guse lo dan di situ, Mbak. Oh. Selanjutnya yaitu tausiah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ayo. Ahmad Said kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Jam 4 lo rampung. Botol lo rasanya butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dengar salam dari saya apa tidak nih tadi? Suaranya kedengaran betul. Dengar, Gus. Kelihatannya juga belum jawab salam. Yang depan juga jawab salam tapi rasa-rasanya siang hari ini sudah jam 3:30. Yuk kabeh. Monggo dijawab salamnya yang semangat. Siap, nggih. Gus. Monggo pinaringan selamat sekabehane. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada bocoran dari panitia Bororawu.
tahu apa enggak? Pengen aja atau pengen banget? Ini kata Bu Yanti. Masya Allah Gus, jamaah pengajian jago galak-galak. Ngapunten kula niki tiyang Kediri. Wong Kediri niku lek ngomong banget, niku mboten usah ditambahi banget. Tinggal diperpanjang kalimatnya, itu sudah memiliki makna banget. Bisa diperpanjang pakai matobi atau matlazim. Jadi kalau pengen ngomong cili banget, jadinya gimana? Cowili. Nah, arepe ngomong gede banget jadinya. Nah, arepe ngomong suwi banget jadinya. Yung mano di sampai mencucu. Itu tadi katanya Bu Yanti, ya Allah Gus, jamaah pengajian ini kulo sampai wedi, kulo sampai mboten berani menghalangi mereka untuk segera mengaji. Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan semangat panjenengan yang luar biasa. Ini halo. Sakit dilanjut ya. Terus para rawuh, ini menurut apa yang didhawuhkan oleh Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali pernah dawuh, inna min asbabi huduril qalbi al-himmah fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Artinya nopo? Termasuk bagian yang bisa menyebabkan hati itu hadir, yang bisa menggerakkan hati kita adalah semangat kita. Kenapa? Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena hatimu akan selalu mengikut kemana semangatmu pergi. Kalau hatimu ke sana, itu pasti semangatmu ada di sana. Betul? Kalau hatimu ada di sini, berarti semangatmu sedang pada ada aku. Tapi kalau hatimu kemana-mana saat ini, berarti semangatmu nggak tahu entah kemana. Makanya hati itu akan selalu mengikut pada semangat kalian. Orang bisa sukses karena semangatnya tinggi, betul? Orang kalau tidak memiliki semangat, dia tidak akan pernah untuk menggapai harapannya, betul? Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di situ dikatakan bahwasannya yatirul mar'u bihimmatihi kama yatirut toyru bijanahaihi. Artinya orang itu bisa terbang dengan semangatnya. Ketika dia punya semangat yang tinggi, dia akan terbang tinggi. Tapi kalau semangatnya rendah, dia tidak akan bisa menggapai cita-citanya. Sama seperti burung. Burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Semakin dia keras mengepakkan sayapnya, semakin tinggi dia terbang. Lah manusia itu nggak punya sayap seperti burung. Walaupun toh kadang di rumah ada burung. Ini yang ketawanya Boten enten Gus niki lho Gus sing enten. agak gimana gitu. Pasti pikirannya kemana-mana. Yang namanya burung itu bisa terbang dengan kedua sayapnya. Manusia nggak punya sayap. Walaupun toh terkadang di rumah ada Lambat. Boro maksudnya manuk hilang gitu kan, manuk biung gitu kan. Tapi manusia itu terbang dengan semangatnya.
Maka kalau dilihat pada siang hari ini, semangat kalian luar biasa. Insya Allah kalian akan terbang derajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai seket jiwa lo. Samun. Oh ya sama. Pikiranmu pengalamanmu. Astagfirullah. Lah manunya ditinggal yang dalam ya Gus. Kita sampai Sampun. bukan sampai. Yang kedua, innallaha ja'ala ummata Muhammadin sighara. Allah itu menjadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu umat yang kecil-kecil. Mohon maaf, dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam itu tingginya 150 dhira'. Satu dhira' itu 50 cm. Kalau 150 dibagi 2 berarti 75. Sehingga tingginya Nabi Adam, tingginya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam itu 75 meter. Wow. Saya pernah ziarah ke makamnya Nabiullah Hud alaihi salam yang ada di Hadramaut. Nabi Hud itu dikuburkan di gunung namanya Gunung Ahqaf, ada di Hadramaut. Cicacoy agak gede. Lain berarti. LTR. Cicacoy Ke selatan. nah, bener kan? Nggih, Gus tahu. Terus Itu lawan. nanti akan ketemu Hadramaut. Jadi Harbun masuk ke dalam maut. Mau. Nabi Hud ada di Gunung Al-Ahqaf, dikuburkan di situ. Sebelah kanannya singkat. Saya lihat gunung tingginya sangat tinggi. Saya hitung dengan pakai ilmu matematika saya yang saya ingat ketika SD saya dapat 4. Sombong, Itu sombong. tinggi gunungnya Nabiullah Hud itu ada 27 meter. Katakanlah tingginya Nabi Hud itu 25 meter. 25 meter tingginya Nabi Hud. Nabi Adam tingginya 150 dhira' atau 75 meter. Nabi Hud tingginya 25 meter. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 150 sentimeter. 1 senti. Umat Kanjeng Nabi muncak orang Madura nih kan nih onggun ini sih dari Madura nih kan nih kecil-kecil semua untuk umatnya Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita ini umat paling keni? Kenapa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai umat yang paling kecil, 150 cm, mentok 170 cm. Apa kata di dalam kitab Tambihul Ghafilin, hatta takuna mu'natu ta'ami aqal wa mu'natu syarabi aqal wa mu'natul libasi aqal, supaya ongkos makan sedikit, supaya ongkos minum juga sedikit, ongkos bikin baju juga sedikit. Coba jenengan kalau tingginya 150 dhira', kalau tinggi panjenengan 75 meter, puluhan iki pirang kintal, 10-an iki lho pirang kintal. Jenengan harus bersyukur kecil-kecil seperti ini, irit, tidak menghabiskan dan tidak memboroskan bagian konsumsi panitia Kusmi. Alhamdulillah. Coba
panjenengan kalau tingginya 150 dirok 75 meter ngombe sak glogokan iki pirang galon. Enak jadi umat Rasulullah dari tadi ini nggak kurang-kurang loh para rawuh. Enak panitianya pas ini yang diundang umatnya Rasulullah sehingga meminimalisir semuanya. Enak irit jenengan jadi umatnya Nabi Hud 25 meter kira-kira waduhe wetenge iki pirang hektar apa meneh di sore weteng Merasa tidak mungkin. Lain bisa retak tersikil. ini ilmiah Saya 5 kali. pokoknya gede sekali. Jadi umat Rasulullah dijadikan kecil-kecil seperti ini hatta takuna mu'natul libasi akol supaya kalau bikin pakaian itu enggak memakan roll-rollane kain. Nggih Gus, manut. Alhamdulillah. Sehingga kain 1,5 meter cukup untuk atasan dan bawahan, bahkan turahane tinggal daleman iso. Mungkin sakmene sampai yang delok yang dipajang di pinggir-pinggir jalan pakaian itu. Yo Gus, gak ngertes Gus. Terus iso sakilan ini. Terus piye sing ditutupi bagian kuwi? Hah? Jerene Gus ngelirik lah wong gak dilirik itu. Makanya ketika masuk sini adem rasanya. Ya Allah, rakyat tak sekabehane. Ini para rawuh. Wis ora sing terus nih. Dadi umat Rasulullah cilik-cilik barokah akeh. Amin. Titik berkate Oke Gus. mesti golekne berkate. Oke Gus. Iki mesti sengaja mangane titik terus dibungkus digawa mulai. Sallallahu Muhammad. Sing nomor 3 innallaha ja'ala ummata Muhammadin umrahum qasira. Allah dadekno umat Kanjeng Nabi niku umure sithik-sithik. Nabi Adam umure 1000 tahun. Nabi Idris umure 950 tahun. Hah? Bayu. Oh, biyo sak bayi. Nabi Nuh umure 900 tahun. Bayi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umure 63 tahun. Umat Kanjeng Nabi yo sekitaran sakmono. Ya Allah. Saya ketemu kuwi wis siap-siap. Saya ketemu kuwi wis lampu kuning. Ya, sudah telu itu wis lampu merah. Lek pancen luwe berarti oleh bom. 45 sing lampu hijau. Jadi seperti saya masih hijau. Jalan terus. Ya Allah. Tapi ora usah khawatir. Sesuk tak tua Ora usah khawatir. Menurut survei Kalau ibu ya sak teleng-teleng delok ini suara. sensus penduduk kuburan saat ini, jumlah para mayit yang mendominasi kuburan rata-rata itu adalah para milenial, orang-orang yang masih muda. Waduh. Gen Z. Ayo. Nek wayang ngene iki jaluk tuwek mono. Ayo. Wayang ngene iki jaluk tuwek mono. Kalau tak sedina nek wayang ngene iki nyuwun. Malaikat Israel di era saat ini luwih sawo nyabuti nyawane bocah-bocah nom. Ya, udah lah. Ngono kupingmu. Sing tuwek santai. Iya.
rasa khawatir, rasa ditunggu teko dhewe. Tambah nemen. Loh, tapi saya ngomong seperti ini ada dalilnya. Ini ki lho santri, guyone tetep enek dalile. Kasratu mautil faja'ah min alamatis sa'ah. Ketika ditemukan dalam satu era, akeh wong mati ndadak, sing enom ujug-ujug mati. Ora enek angin, ora enek lindu, ora enek gempa, ujug-ujug mati. Kalau banyak pada satu zaman ditemukan orang mati mendadak, mati dalam keadaan muda, kata Rasulullah, hadhihi min alamatis sa'ah. Ini adalah tanda kiamat sudah dekat. Kiamat wis dilungkas teko. Sampai pundi keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempronge malaikat Israfil yang akan meniup semprong ketika nanti semprong tahu trompetnya hari kiamat. Menurut keterangan dalam satu hadis, trompetnya hari kiamat itu sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Wes dimut. Aku mana trompetnya berdimut. Ditungane malaikat Israfil ora wae. Ditungane malaikat Israfil ora watuk. Malaikat Israfil ora keselak. Wah, titik buyar awake. Astagfirullah. Ini keterangan dalam satu hadis para rawuh. Jadi kiamat ini wis cedek. Bagaimana trompet hari kiamat ini sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil keselak. Ngoten mawon wis kabeh. Makane tengah-tengah ngaji iki ya perlu ngombe para. Judulnya ngombe. Jadi kiamat ini sudah dekat. Enak filmnya. Enten artisnya jadi mesbar. Sudah dekat. Bahkan ada dalam versi Inggrisnya, judulnya The Day After Tomorrow, yang jadi Tom Cruise. Ada satu film lagi kiamat sudah dekat versi Inggris, namanya film Armageddon, yang jadi Bruce Willis. Dulu pernah menikah dengan Demi Moore. Saya tahu, apal, karena dulu itu saingan sama saya. Tapi saya bilang kepada Bruce Willis, wis awakmu dhisik sing maju. Lah wong aku gak tau ketemu karo Demi Moore. Alhamdulillah sekarang dapat istri yang gak kalah sama Demi Moore. Ya Allah, jadi kiamat sudah. Loh, awake dhewe dijadikan oleh Allah itu umurnya dikit-dikit 63. Padahal Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Idris sampai 950 tahun, Nabi Nuh sampai 900 tahun. Apa hikmah dibalik itu semua? Kenapa Allah menjadikan kita ini umurnya pendek-pendek? Hatta takuna dzunubuhum aqal, supaya dosanya nggak banyak-banyak. Jadi ketika jenengan mau keluar melihat yang begitu tampak, wow. Panjenengan sering keluar melihat yang begitu tampak. Karo pangeran nyawane dicabut gak sida metu. Krono gak sida metu terus akhirnya gak sida gawe dosa. Alhamdulillah. Tak dongane sing ngucapne alhamdulillah umure pendek-pendek. Aku tanone nek. Jenengan pengen
umure dawa dosane didik. Nggih. Pripun Gus niku? Gak mungkin tapi niku. Jenengan pengen umure dawa tapi dosane akeh apa umure didik tapi dosane didik? Ora dawa umure dawa dosane titik, Gus. Sami kula ngene. Kula pengen di umure dawa dosane didik. Tapi angel niku PR gedhi. Sing biasane enek kuwi lek umure dawa gawe dosane ya luwih akeh. Nggih napa nggih? Saiki panjenengan luwih akeh, luwih sering ngibadahe apa maksiate? Maksiat. Luwih sering ngajine apa sering dolene? Ngaji. Kita sendiri pun juga menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sering berbuat dosa. Luwih akeh nglakoni maksiat daripada nglakoni ibadah, betul? Maka kalau umur kita semakin lama semakin banyak, jangan banyakkan sendiri berapa tumpukan dosa yang kita perbuat. Maka dari itu Allah memberikan kita ini umur sedikit. Makanya saat dulu dosa ini menggumpal, menggunung, kita diambil terlebih dahulu oleh Allah. Akhirnya dosa ini gak akeh. Alhamdulillah. Si ngomong alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga dawa umure, ibadahe istiqomah, pahalane akeh. Kula paringi tips. Nggih, Gus. Pripun carane supados umure tambah dawa, mari ngono pahalane tambah akeh. Burun apa mboten? Burunnya burun aja atau burun banget? Tipsnya adalah ayo sering-sering silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Sambung seduluran. Seduluran antar sesama, seduluran antar posmi, seduluran antar ukhuwah Islamiyah, seduluran sak negarane, seduluran sak muslime, sambung seduluran dawuhipun Kanjeng Nabi, silaturahim tazidu fil umri au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi mampu memperpanjang umur kalian. Silaturahmi mampu memberikan barokah untuk umur kalian. Ngeten para rawuh. Dalam masalah panjang-panjangnya umur, jenengan seneng sing panjang apa sing pendek? Umur lo ya. Kok mesti guyu ta? Lah, iki lho Gus Tanya maunya. secara ilmiah, sampean seneng sing panjang apa sing pendek? Dalam masalah panjang-panjangan, di sini para ulama berbeda pendapat. Ilmiah meneh, sampean sing pikirane ngeres aja nih. Nggih, nyuwun disapu, Gus. Boten nggih, aman nggih. Dalam masalah panjang-panjangan umur, para ulama berbeda pendapat. Satu, ada yang mengatakan bahwasanya umur tidak bisa diperpanjang. Kalau sudah tertulis di Lauhil Mahfuz umur 70 ya wis kuwi 70 jatahe. Wis. Tapi satu ulama mengatakan jere sapa gak iso didawakne. Umur kadang iso dawa, kadang iso mengkeret. Lagi. Maka di dalam lu ora usah diedit memang ngono. Karena memang di dalam pepatahnya al-umru kal matot. Ayo. Al-umru kal matot. Napa artine? Embu. Umur itu seperti karet. Niki pepatah dalam bahasa Arab. Umur itu seperti karet. Karet kuwi iso dawa ya iso mengkeret. Ya. Gimana? Tergantung bateke sepiro. Terus akhirnya iso dadi dawa. Tapi lek dijarne tanpa dibatek ya mengkeret. Karet. Sampai nggak
Muhammad. Al-umru kal matot, umur kuwi kaya karet iso dawa iso men. Napa sing mengkeret? Pripun to, Gus? Ya Allah. Karet-karet sedaya. Lah mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya umur itu tidak akan pernah berubah. Kalau wis jatahe 70 ya wis 70, wis jatahe 80 ya wis 80. Tapi para rawuh, orang itu walaupun toh umure 70, umure 80, dia bisa menghasilkan pahala umurnya seperti halnya sampai ribuan tahun walaupun toh umure cuman puluhan tahun. Understand? Contohnya bagaimana? Saya akan mencontohkan ketika dia umurnya terbatas, tapi karena dia selalu menemukan Lailatul Qadar, di mana keutamaan Lailatul Qadar itu seperti halnya ibadah 1000 tahun, 1000 bulan, dan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul khairun min luwih apik daripada 1000 bulan. Kalau panjenengan ketika Ramadan, setiap kali Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, walaupun toh umurnya cuma 80, tapi kalau setiap tahun ketemu kalau Lailatul Qadar, berapa ribu tahun pahala yang akan panjenengan dapatkan. Alhamdulillah. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam. Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam agama Islam. Keistimewaan yang seperti ini hanya ada di dalam agama Islam, spesial for you umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Lailatul Qadar, saya alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah pernah ketemu dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Suatu malam, ketika malam Ramadan, saya berada di depan rumah. Ada perempuan datang ke rumah saya. Malam-malam saya tanya, jenengan saking pundi? Kula tetanggi sebelah. Namanya siapa? Siti. Lengkapnya siapa? Siti Lailatul Qadar. Saya langsung teringat ini adalah Ramadan malam hari, dan Masya Allah saya mendapatkan anugerah ketemu Siti. Ya Allah, ini yang cerita ini hoax, jadi nggak benar. Cuman begini Boro Rawuh, walaupun toh kita terbatas usianya, tapi kalau kita pandai-pandai dalam mengatur waktu kita, khususnya dalam beribadah, insya Allah pahala akan semakin banyak panjenengan dapatkan. Makanya jadi umat Rasulullah sing cerdas, kudu pinter golek waktu sing mustajabah. Contoh, ketika panjenengan malam Jumat, dan di situ panjenengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Malam Jumat 1 kali berzikir itu dilipat gandakan sampai berlipat-lipat oleh Allah. Malam Jumat panjenengan sholat, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Bahkan malam Jumat bersama dengan pasangannya yang sah. Saya ulangi sekali lagi, bersama dengan pasangannya yang sah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berjihad fisabilillah. Amin. Amin ini gak enak berarti ini LDR ini. Ya Allah. Jadi para rawuh, jadilah kalian umatnya Rasulullah yang pandai dalam memanage waktu, dalam beribadah. Kalian harus tahu kapan waktu mustajabah, kapan waktu di mana pahala itu dilipat gandakan. Ambil itu kesempatan. Maka mura'atul awqat min alamati tayaqqud. Orang
orang yang mampu memanage waktu dengan baik, maka itu menjadi pertanda bahwa orang itu adalah orang yang sadar. Itu pertanda orang yang cerdas. Jadilah kalian sebagai umatnya Rasulullah yang cerdas, dengan mampu memanage waktu. Waktu nih ngaji ya ngaji, waktu nih kerja ya kerja, waktu nih sholat ya sholat, waktu nih healing ya healing. Ojo sholat karo healing, ojo sholat karo mangan. Waktu nih mangan ya mangan, waktu nih ngaji ya ngaji, waktu nih sholat ya sholat, waktu nih mangan ya mangan. Ojo mangan karo sholat. Orang sah, ya? Hah? Lah yo piye bingung lek kemplok jadi. Orang iso. Jadilah umat Rasulullah yang cerdas, mampu memanage waktu dengan baik, khususnya dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan mampu memilih waktu yang mustajabah. Fahim tuh? Menurut ulama yang mengatakan bahwasanya al-umru kal matat, waktu itu seperti karet. Ini menjadi bukti bahwasannya waktu walaupun toh itu hanya 80 tahun, tapi waktu itu bisa rasanya panjang. Walaupun toh karet kalau dilepas balik luker nih. Sama asline 80, tapi rasane iso kaya 800. Asline sedilu, tapi lek dirasa-rasane iso suwi. Asline singkat, tapi lek dirasa-rasane suwi. Contohnya napa? Ngaji nembe 20 menit, rasane wis sak jam. Wes contoh konkret ketika panjenengan nunggu beduk maghrib. Ya toh? Padahal jam dinding menunjukkan 5 menit lagi adzan maghrib. Tapi panjenengan di depan rumah bolak-balik ndelok jam 5 menit rasane koyo sak jam. Ya apa nggih? Sami para rawuh. Kadang itu bisa molor, kadang itu bisa mengkeret. Beda ketika panjenengan dengan gendaane. Contoh, bengi-bengi bergendaan. Paham gendaan? Panganan apa nih gue? Kalau kekasih hatinya nongkrong nanggone Victoria Park. Padahal bengi-bengi jam 11:30. Mbak Kunti. Nyamuk ya pirang-pirang. Wis 3 jam, tapi rasane ati 3 menit. Iya. Sepertinya kita di sini baru 3 menit ya. Yang aku apa Tapi yang jam putri? sudah menunjukkan kita ini Yang sudah mana? harus pulang. Karena sebentar lagi sudah jam 4. Iya ya. Derek Gus. Walaupun tak sedilu tapi iso rasane suwi. Tapi kadang kuwi suwi tapi rasane sedih. Makanya di situ dikatakan bahwasanya al-umru kal matat, umur itu seperti karet. Perkataan ulama yang berikutnya mengatakan bahwasannya umur itu tergantung apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki panjang, panjang. Kalau Allah menghendaki pendek, pendek. Kalau Allah menghendaki panjang, panjang. Menghendaki mengkeret ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apapun entah itu panjang atau mengkeret, rasanya panjang atau pendek, Senti kuwi. Konsepe piye to? Ya Allah.
sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi sholli ya rabbi sholli alaihi ya rabbi sholli alaihi salawatullah Tahirul qalbi hakiyun dakirun lillah Al-Mustafa Sofili Sallallahu alaihi Akhlaquhu wa sifatuhu Subhana man sawwa Huwa qudrati wa habibi Wa da'watun najah Ya Rasulullah Ya Habibah Faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi sholli alaihi ya rabbi sholli alaihi ya rabbi sholli alaihi salawatullah Sallu ala nabiyina Muhammad. Apapun yang terjadi, mbuh dawa mbuh cendek, mbuh panjang mbuh mengkeret, sing penting umure barokah. Sing penting umure semoga tak sambung cepet ben gak enek sing disiki. Sing penting umure rumiyin para rawuh Kanjeng Nabi dawuh dalam satu kisahnya Rasulullah cerita datang para sahabat kana rajulun wa baqiya min umrihi salasatu ayyam fayasila rahimahu fazadahu Allah umrahu salasina sana. Dulu diceritakan oleh Rasulullah ana wong lanang wong wedok yang padha hukume. Umurnya tertulis di Lauhil Mahfuz ini tinggal 3 hari. Tapi kemudian dia bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, sambung silaturahmi dengan teman-temannya, dengan tetangga-tetangganya. Maka Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah menambah umurnya yang awalnya 3 hari didakwakan oleh Allah, yang dipanjangkan oleh Allah, jadinya 30 tahun. Barokah silatur. Kebalikannya, wa kana rajulun wa baqiya min umrihi salasuna sana faqati'a rahimahu fahattahu Allah umrahu wa baqiya min umrihi salasatu ayyam. Enek wong lanang umure didelok di Lauhil Mahfuz masih ada 30 tahun, tapi kemudian dia memutus silaturahim. Wes aku rasa dulur-duluran,
kakean dulur, kakean sing njaluk utangan. Wes aku rasa tonggo-tonggoan, kakean tonggo, kakean permasalahan. Aku rasa konco-koncoan, pokoknya you and me and sampai di sini. Saya mau hidup sendiri, tak urip dewe, loro tak tambani dewe, turu-turu dewe, mangan-mangan dewe, mati tak berangkat dewe. Pengen urip dewe, putus silaturahmi. Allah tahu apa yang dia lakukan oleh Gusti Allah para rawuh, karena dia memutus silaturahim, diputus umurnya yang awalnya 30 tahun dipun ketok patung, akhirnya umure karek 3 hari. Faba'da salasati ayam fahuwa isdad. Maka setelah 3 hari dia is dead. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Posmi ini renggang persaudaraannya. Posmi harus mengedepankan persatuan dan kekeluargaan. Posmi siap bersatu? Posmi siap menjaga persatuan? Siap jogo seduluran? Insya Allah umur itu kabeh. Saya doakan sing asline siang hari ini janjian kalau malaikat Israel. Janjian mau Moga-moga dipending, lagi cancel gak mungkin. Moga-moga dipending sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang sebenarnya umur 70 sudah mendapatkan jatah disambangi malaikat Israel. Saya doakan semoga ditambah umurnya jadi 80. Sing 80 jadi 90. Sing 90 jadi 100. Sing 100 jadi 110. Terus kawan mati nih sampai. Tapi yang paling penting adalah kita harus ingat, apapun yang terjadi, malaikat Israel pasti akan datang menghampiri kita. Apapun yang terjadi, kuwi kudu dieling-eling, ojo sampai lali. Kau wabeh kuwi bakal malaikat Israel bakal teko. Apapun yang terjadi, malaikat Israel pasti datang, pasti itu. Padahal kita itu sudah disambangi oleh kerabat-kerabatnya, pasukan-pasukannya malaikat Israel, memberitahukan kepada kita bahwasannya sang raja kematian malaikat Israel akan datang. Kui bolo tentorone malaikat Israel sudah datang kepada kita, sudah memberitakan kepada kita kalau sebentar lagi malaikat Israel akan datang. Tapi permasalahannya kita itu gak sadar-sadar kalau itu adalah temannya, pasukannya malaikat Israel. Siapa saja pasukannya malaikat Israel? Asap Murad, gimana kan? Kolesterol, diabetes, darah tinggi, seteruk apa meneh. Ya, itu semuanya adalah pasukan-pasukannya malaikat Israel. Tapi permasalahannya kita nggak sadar kalau sebenarnya pasukan-pasukan itu telah memberikan kabar kepada kita, di Lukas Rojoku teko, malaikat Israel teko, tapi kita melupakannya. Imam Ghazali para rawuh pernah bertanya kepada santri-santrinya, para santriku, perkara apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab, salah satu santrinya, saya tahu jawabannya. Apa? Yang paling dekat dengan kita adalah kekasih kita. Loh, kok bisa kekasihmu? Karena kemana-mana dia selalu ikut. Kalau toh dia nggak ikut, tapi dia selalu ada di hati kita. Walaupun toh dia ada jauh di sana, tapi seakan-akan dia ada di depan kita. Karena dimanapun kita berada, kekasih kita selalu ada di dalam hati kita.
Kita pakai. Kita selalu mengingat kekasih kita dimanapun berada. Hati kita pasti dipenuhi dengan kekasih kita. Bahkan sedetik pun aku nggak bisa melewatkan bayangan wajahmu. Kemanapun aku pergi, walaupun toh di sana pakaian copang camping, tapi dirimu selalu yang tercantik. Global. Omongannya wong lanang, gedrabus. Makanya ojo gampang percaya karo wong lanang. Senengane modus, PHP. Kuwi lanang-lanang kuwi rata-rata buaya darat. Ya, kecuali yang pegang mix yang hari ini. Terus santri nih Imam Al-Ghazali ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, selalu kita mencari harta dan harta, kerja dan kerja, sampai waktunya ngaji tetap kerja. Enak orang? Wong itu kok? Yang selalu ada di dalam hati kita adalah uang dan uang. Pokoknya tiada hari, pokoknya harus ada uang. Tiada hari tanpa uang. Time is money is pokoknya time adalah kemana-mana harus. Pikirannya uang dan uang. Maka kata salah satu muridnya Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita, uang kita. Kemana-mana pikiran kita adalah uang. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban kalian betul, tapi ada yang lebih betul. Mungkin kalau Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya di era milenial saat ini, pertanyaan itu disampaikan di era saat ini, mungkin ada santri yang akan menjawab yang paling dekat dengan kita adalah HP. Karena kemana-mana kita selalu bawa, sama seperti siang hari ini. PKB pating gerenteng. Ini gawe konten kabeh. Gini apa nggih? Ngono gak oleh apa-apa. Alhamdulillah. Kebaluan gitu. Tetap tak syukuri, yang penting kamu bahagia. Makasih Gus. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kapan tekone? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas kematian pasti mengintai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Bisa jadi mulai pengajian mati, bisa jadi seminggu lagi, bisa jadi 1 bulan lagi. Tapi muga-muga panjang umur kabeh. Makanya sing akeh silaturahmi. Pas pengajian niatono siji-siji saya pengen pesen datang panjenengan. Berangkat ngaji ojo lali, tambahno 1 niat silaturahmi. Jenengan berangkat pengajian rutinan, pengajian posmi. Jangan hanya niat ngaji tok, jangan hanya niat pengen dolen tok, tapi tambah ono 1 niat. Apa itu? Silaturahmi. Dengan demikian jenengan mulai oleh ilmu sing manfaat, jenengan mulai oleh pahala, panjenengan mulai umur didawakne. Kemana-mana harus ditambahi 1 niatan, yaitu niat silaturahmi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jam biru. Setengah 4. Jam setengah, Gus. Selesai, saya akan
akan sambung tahun depan. Kelamaan, Gus. Lanjut. Keempat, innallaha ja'ala ummata Muhammadin fuqara. Allah dadekno umat Kanjeng Nabi umat sing fakir, umat sing ora gablek duwe, alias umat sing Oke, saya bilang seperti itu kenapa? Karena dibandingkan dengan umat sebelum umat Kanjeng Nabi, Nabi Sulaiman itu kalau sedang memberikan pengajian itu duduk di singgasana megah terbuat dari emas. Umat Kanjeng Nabi ngaji lesehan. Alhamdulillah. Jadi ini lesehan betul-betul menjadi bukti bahwasannya kita umat Kanjeng Nabi. Panitia nego ora gablek. Tepuk tangan dong, mau dibantu. Nabi Sulaiman itu kalau membuat tempat ibadah, lepoan emas, sing jenenge korun, umat Nabi Musa sendale teko emas. Saya lihat ini jamaah pos minta delok nang ngarepan, padahal nang Hongkong lho sendale lho. Yo ya Allah, umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Soalnya kalau kita cepet, para rawuh, kenapa kita dijadikan oleh Allah umat yang paling tidak punya apa-apa? Bila dibandingkan dengan umat-umat sadurunge umat Kanjeng Nabi, kenapa? Hatta yakuna hisabuhum aqal, supaya hisabe besok di akhirat itu gak lama-lama. Satset buat orang cuma satset buat tapi satset buat surga. Jenengan kita ini, saya berani taruhan, ayo tonton masuk nanggung di akhirat. Tontonan di akhirat kan halal. Tontonan sing haram kan tontonan nang dunya. Game online nang di akhirat halal. Judi online iku deh. Maksud kula niku judi online. Tenggone akhirat halal, tapi lek teng dunya haram. Makane judi nesuk teng akhirat wae. Saya berani taruhan besok nanti di akhirat, ayo sapa sing paling cepet mlebu nanggone surgane Gusti Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alasannya apa? Hisabe paling dilu dhewe. Ketika antri di depan pintu surga, malaikat tanya, "You siapa?" Umat Rasulullah. Wis rasa kakek takon dan mlebu. Alhamdulillah ya Allah. Jenengan tanya ya malaikat, kenapa saya ini kok tidak dihisab lama seperti mereka umat sadurunge umat Kanjeng Nabi? Malaikat pasti akan menjawab, sing tak hitung iki opo? Lho awakmu ora gablek kok. Sing tak hisab iki opo? Wis kono ndang mlebu. Alhamdulillah. Sing ngomong alhamdulillah tak dongane kere kabeh. Berat. Sata, jenengan niku pengen mlebu surgane cepet. Jenengan pengen sugih apa pengen larat? Aku wis sing repot. Wangi rene Jenengan pengen hisabe suwi apa hisabe dilu? Dilu tapi sugih. Suwi apa sing dilu? Pengen suwi no. Iki bab hisab. Tangan Jenengan pengen hisabe suwi apa dilu? Jenengan pengen sugih apa larat? Aduh piye carane?
Jare kok ngajak tarung. Angel iki wis PR besar. Sugih tapi hisabe. Mau ada tips dari saya? Maunya mau aja atau mau banget? Tipsnya adalah jadikanlah hartamu sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadikanlah hartamu sebagai kendaraan yang mengantarkan kamu masuk ke dalam surganya Allah. Ileng dawe Kanjeng Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah lahannya akhirat. Ayo awake dhewe noto lahane awake dhewe dengan baik supaya kelak nanti kita bisa melbublung langsung satset buat melbu ke dalam surganya Allah tanpa lama, tanpa basa-basi dengan malaikat, tanpa negosiasi, apalagi korupsi dengan malaikat. Gak mungkin sokong menyokong, orang mungkin langsung bisa masuk belum ke dalam surganya Allah. Dadekno hartamu sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah terus biasa iki carane sing sregep sedekah. Zakate aja kelalen. Sing sregep amal jariah. Sampean duwe duit 200 triliun, halo. Sumpah. Terus dicukup 1 juta. Kira-kira sampean dadi melarat apa ora? Sampean duwe duit 100.000 dolar. Dicukup 1.000 dolar. Kira-kira jenengan dadi melarat apa mboten? Tapi sedikit yang panjenengan ambil, panjenengan berikan untuk sedekah, panjenengan berikan untuk jariah, panjenengan berikan untuk zakat, itu semuanya akan menjadikan harta panjenengan penuh dengan keberkahan. Saat ini ngeten lebih, cara berpikirnya ngeten. Harta kalau disedekah nih, harta kalau dijariah nih, harta kalau dizakati, harta nih glowing. Nggih, Gus, amin. Estu niku, harta nih car, min, bening, spendet. Paham, dengan yo Jawa. Ibaratnya ngeten, kita ini dalam kehidupan kita, ya, ada yang namanya jasad, ada yang namanya batin. Dalam kehidupan kita ada yang tampak mata, ada yang tidak tampak mata. Kalau yang tampak mata terkena kotoran, panjenengan siram dengan air jadi bersih. Ketika yang tampak mata jasad kita terkena najis, panjenengan siram dengan air, najisnya hilang jadi bersih, suci, betul? Ketika dalam haliah kita, tingkah laku kita banyak dosanya, kemudian kita bersihkan dengan berpuasa. Nanti ketika Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Wong lek akeh dosane, cara menghilangkannya salah satunya adalah banyak-banyak berpuasa. Ketika Ramadan berpuasalah, maka orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah, dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Itu kalau badan kita banyak dosanya, cara membaiklinnya, cara merinsonya, cara mencucinya adalah dengan pakai puasa. Wong sregep posone dosane tambah suwi tambah entek. Saniki yang jadi masalah adalah ketika harta kita yang banyak kotorannya, apakah harta kita dikongkon poso? Ora iso duit kon poso. Ketika harta kita ada najisnya, campur dengan harta syubhat,
mbok majikane kuwi oleh duit teko ndi? Wis. Diwenehne nanggone awake dhewe. Mbok awake dhewe dapat harta ini dari mana kita nggak tahu. Harta kita bercampur dengan najis, harta kita bercampur dengan kotoran. Bagaimana cara membersihkan harta kita? Apakah di baiklin? Kabeh dolar-dolarmu. Insya Allah pandangan. Apakah arep diwinsut diucap-ucap? Ora iso. Caranya adalah zakati. Caranya adalah sodakokan. Caranya adalah amal jariahkan. Ambil sedikit, akeh ya ora apa-apa. Ini nanti akan membuat harta kalian kinclong. Gloi. Faham? Sithik sing dijugo. Lah wong jenengan ngresiki pakaiane lho dibelani tuku baiklin. Dibelani tuku rinso. Dibelani dilondrekne. Lho saiki sampean arepe mencuci uang kalian, membersihkan uang kalian. Mosok ya ora ngetokne alat penyuci, alat pembersih untuk uang kalian. Caranya adalah zakati. Caranya adalah sodakohkan. Understand? Lek wis disodakoi hartane kinclong. Ibarat kata jasad tubuh kita ketika kita kinclong, kira-kira akeh sing merapat apa ora? Ketika kita glowing, charming, akeh sing merapat apa ora? Kata sing kesem-sem iki pirang-pirang. Nggih napa nggih? Seperti Pak Anton. Pak Anton niki glowing napa mboten? Hah? Charming napa mboten? Charming to nggih? Jenengan kesem-sem napa mboten? Bojone wong iki.